Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini di tanggal 25 Oktober 2021 kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten, diantaranya emiten yang dimiliki oleh Panin Finansial, kemudian yang kedua adalah Sentral Mitra Informatika dan Kalbe Farma. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Panin Finansial dengan kode emitennya adalah PNLF. Jadi PNLF itu hari ini dibuka di harga Rp189 dengan rentang harganya adalah di Rp188 sampai dengan Rp193 dan ditutup di harga Rp192 atau menguat sebesar 4 poin atau 2,13%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin, itu di hari Jumat kemarin itu di Rp188. PNLF sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 7,32 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 6,15 triliun dan price earning ratio-nya adalah sebesar 3,67 kali, di mana average price dari PNLF di perdagangan hari ini adalah sebesar Rp191,2. Jika kita perhatikan PNLF di hari ini itu tampak paling banyak diperdagangkan di harga Rp191, itu sebesar 201.463 lot dengan 802 kali transaksi. Dan di saat penutupan market hari ini tampak di volume bid itu paling banyak antrean adalah ada di harga Rp187, itu sebesar 77.265 lot, dan di bagian overnya sendiri itu tampak paling banyak antrean ada di harga Rp195, itu sebesar 75.771 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk memperhatikan dari price diary daripada PNLF itu, maka tampak PNLF itu dalam 30 hari up and down itu tampak ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 10 hari, di mana kalau kita perhatikan dari rentang harga PNLF sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah rentang harganya di Rp175 sampai dengan Rp195, dan kalau kita bandingkan dengan harga PNLF sekarang yang di Rp192, maka boleh dikatakan PNLF untuk dalam jangka waktu 1 bulan ini sudah cukup mahal. Akan tetapi kalau kita lihat dari year to date maupun 1 year-nya itu tampak rentang harga PNLF adalah dari Rp175 sampai dengan Rp274, maka harga PNLF saat ini kalau dilihat dari year to date-nya maka boleh dikatakan masih cukup lumayan murah. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy di emiten PNLF itu sebesar Rp854,2 juta, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar Rp8,12 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp20,72 miliar di emiten PNLF. Dan kalau kita beralih ke sisi benar detektor daripada PNLF itu, maka tampak dari top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana top 5 broker ini dalam posisi netral dan tampak broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp191 dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau benar detektor dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan, maka dapat memperoleh informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana top 3 dan top 5 broker ini posisinya adalah netral dan BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp190 dan broker DX adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik itu tampak baru saja terjadi golden cross itu di emiten PNLF, sehingga kemungkinan harga akan segera akan bergerak ke atas. Akan tetapi hal ini tidak begitu didukung oleh volume perdagangan, di mana volume perdagangan dari PNLF itu hari ini masih berada jauh di bawah volume rata-rata perdagangan dalam 20 hari terakhir. Akan tetapi dari sisi MACD ini tampak masih memberikan
tren belum berubah, di mana MACD masih berada di atas garis tren dan histogram sendiri ini masih berada di atas angka 0, sehingga tren terkonfirmasi belum ada perubahan. Dan hal ini juga diperkuat oleh parabolic SAR, di mana parabolic SAR ini masih cenderung bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari sisi MA-nya sendiri itu tampak sedikit menggembirakan, karena dari sisi MA-nya sendiri itu tampak hari ini EMA 20 ini sedang berusaha memotong dari EMA 50, sedangkan EMA 8, 5 maupun 12 ini masih bergerak ke atas, sehingga terkonfirmasi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu menengah tren masih akan tetap uptrend, sehingga bagi kami untuk PNLF ini memiliki support pertama di Rp187 dan support keduanya adalah di Rp183, di mana resisten pertama itu ada di harga 196 dan resisten kedua ada di harga Rp200. Dan kalau kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini, di mana emiten yang akan kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh Sentra Mitra Informatika. Jadi kalau kita perhatikan Sentra Mitra Informatika itu tampak hari ini itu dibuka di harga Rp224 dengan rentang harganya adalah Rp222 sampai dengan Rp232 dan ditutup di harga Rp230 atau mengalami penguatan sebesar 8 poin atau 3,60% jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di Rp222. LAK sendiri tampak hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp3,33 miliar dengan market cap-nya adalah sebesar Rp164,62 miliar dan price earning ratio-nya cukup lumayan tinggi, itu dimana karena mengalami kerugian, sehingga PER daripada LAK ini minus itu sebesar 686,73 kali. Sedangkan average price daripada LAK di hari ini adalah sebesar Rp228,10. LAK sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp228, itu sebesar Rp64.540 dengan 625 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di antrian bid maupun offernya pada saat penutupan itu tampak antrian terbanyak itu dari LAK. Di posisi bidnya itu antrian terbanyak ada di harga Rp220 sebesar 17.959 lot, dan untuk offernya sendiri itu paling banyak itu antrian ada di harga 238 itu sebesar 11.401 lot. Sedangkan dari price diary daripada LAK sendiri dalam 30 hari terakhir kalau kita perhatikan itu tampak LAK ditutup hijau itu sebanyak 9 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari juga. Sedangkan rentang harga daripada LAK itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari harga 208 sampai dengan 252, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga LAK yang saat ini di 230, maka harga LAK saat ini itu sudah berada di average harga dalam 1 bulan ini. Asing sendiri tampak hari ini sedang melakukan net foreign buy di emiten LAK itu sebesar Rp58,52 juta dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp96,52 juta dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan pembelian itu sebesar Rp520,52 juta. Dari sisi bandar detektor sendiri untuk emiten LAK itu tampak hari ini top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, sedangkan broker SQ itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp228 dan broker YB adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan dari emiten LAK untuk bandar detektor itu tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi. Sedangkan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana broker NI
ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp229 dan broker AT adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dari sisi stochastic sendiri itu tampak hari ini baru saja terjadi golden cross, sehingga kemungkinan harga akan segera bergerak ke atas keesokan hari, di mana hal ini juga didukung oleh volume perdagangan, di mana volume perdagangan hari ini itu tampak berada tepat di rata-rata volume perdagangan dalam 20 hari terakhir. Sedangkan MACD sendiri juga masih cenderung bergerak ke atas karena posisi garis MACD ini masih berada di atas garis signal, dan grafik histogramnya sendiri ini masih berada di atas angka 0, sehingga terkonfirmasi tren masih bergerak cenderung bergerak ke atas atau belum berubah. Dan dari parabolic SARS juga ini masih mengonfirmasi bahwa tren masih bergerak ke atas, akan tetapi kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini, itu kalau kita lihat tampak harga masih sideways di kisaran 216 sampai dengan di 242. Dari sisi EMA-nya sendiri, dari moving average exponential itu tampak hari ini itu EMA 5, 8 maupun 13 ini sedang berusaha untuk menembus dari EMA 20. Dan juga kalau kita perhatikan yang garis biru ini EMA 50 juga berusaha dikejar oleh EMA 5, 8 maupun 13, dan dari posisi EMA 200-nya juga ini berada di kisaran 229. Jadi ini sedang berusaha untuk ditembus untuk resistennya, sehingga bagi kami LAK sendiri memiliki support pertama itu di Rp216 dan support kedua di Rp208, sedangkan resisten pertama dari LAK itu ada di Rp242 dan resisten keduanya di Rp258. Selanjutnya kita berpindah ke emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh KLBF, itu kode emitennya itu Kalbe Pharma. Jadi kalau kita perhatikan Kalbe Pharma itu tampak hari ini Kalbe Pharma dibuka di harga 1.455 dengan rentang harganya adalah 1.440 sampai dengan Rp1.480 dan ditutup di harga 1.465 atau menguat sebesar 10 poin atau 0,69% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.455. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari pergerakan grafik saat penutupan dari KLBF itu tampak kalau kita lihat di hari ini itu tampak bergerak ke bawah, itu tidak berhasil menembus resisten yang di 1490, sehingga cuan mania masih perlu hati-hati untuk memperhatikan besok pada saat pembukaan KLBF jika ingin masuk di emiten ini. KLBF sendiri memiliki volume perdagangan itu hari ini adalah sebesar 34,89 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 68,67 triliun rupiah, di mana price earning ratio-nya ini cukup tinggi di sebesar 22,51 kali. Sedangkan average price daripada KLBF hari ini itu perdagangannya adalah di harga Rp1.465,2. Kalau kita perhatikan hari ini itu tampak KLBF ini diperdagangkan paling banyak di harga penutupan, yaitu di harga Rp1.465 itu sebesar 84.356 lot dengan 655 kali transaksi. Sedangkan kalau kita lihat dari bid offernya sendiri itu tampak pada saat penutupan itu antrian paling banyak di posisi bidnya adalah di harga 1.465 itu sebesar 55.448 lot, sedangkan di offernya sendiri itu tampak paling banyak diperdagangkan paling banyak antriannya itu ada di harga 1.490 sebesar 18.638 lot. Dan dari sisi analitik untuk melihat price diary-nya itu tampak KLBF itu paling banyak ditutup hijau dalam 30 hari terakhir ini adalah sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 7 hari.
Sedangkan rentang harga daripada KLBF sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 1355 sampai dengan 1490, sehingga kalau dilihat dalam 1 bulan terakhir dengan harga KLBF sekarang yang di 1465 ini sudah cukup lumayan mahal. Akan tetapi kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri, itu rentang harga daripada KLBF adalah di 1240 sampai dengan 1960 rupiah, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga KLBF sekarang ini tampak masih ada rentang harga sekitar 20%-an. Dan asing sendiri itu tampak melakukan pembelian di emiten KLBF hari ini adalah sebesar 7,17 miliar rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebesar 73,18 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan pembelian sebesar 85,83 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri, kalau kita lihat itu tampak top 1 broker hari ini itu sedang melakukan big akumulasi, dan top 3 maupun top 5 broker itu hanya melakukan normal akumulasi hari ini, di mana broker YU adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.455 dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir ini itu tampak dari bandar detektor memberikan informasi itu bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana kembali broker YU adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.455 dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan di sisi stokastiknya sendiri itu tampak hari ini kalau kita berbesar itu sedang berusaha untuk membentuk golden cross, akan tetapi cuan mania perlu hati-hati karena posisinya berada di area overbought, sehingga kemungkinan agak riskan jika ini kita terlalu memaksa untuk masuk di emiten KLBF ini. Dan dari sisi volumenya sendiri kalau kita perhatikan, tampak volume perdagangan hari ini itu masih di bawah dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, dan juga kalau kita perhatikan kalau dibandingkan dengan hari Jumat maupun Kamis minggu kemarin itu volume perdagangan hari ini itu lumayan jauh cukup menurun. Sedangkan dari sisi MACD itu tampak belum terjadi perubahan, jadi tren masih bergerak ke atas karena garis MACD masih berada di atas dari garis signal, sedangkan dari histogramnya sendiri ini masih berada di atas angka 0, dan dari parabolic chart ini masih memberikan sinyal bahwa tren masih belum berubah. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak harga itu sudah menyentuh dari EMA 5 maupun EMA 8, sehingga perlu sedikit hati-hati cuan mania jika bermain pendek. Tetapi kalau cuan mania bermain panjang itu tampak hari ini dari sisi EMA kalau kita berbesar tampak EMA 13 hari ini sedang berusaha untuk memotong EMA 200, demikian juga untuk EMA 20 ini sedang bergerak ke atas, sehingga dalam jangka pendek ini tren masih dalam uptrend, sehingga bagi kami untuk KLBF ini memiliki support pertama itu ada di harga Rp1.440 dan support keduanya adalah di Rp1.410, sedangkan resisten pertama itu ada di harga Rp1.495 dan resisten kedua di Rp1.520. Jadi demikianlah analisa yang bisa kami sampaikan untuk emiten-emiten PNLF, LUCK maupun KLBF. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan kami ingatkan sekali lagi, ini adalah sudah minggu keempat di bulan Oktober, dan biasanya November itu beberapa emiten itu akan mengalami koreksi sebelum terjadinya window dressing maupun Santa Claus rally di bulan Desember. Dan kami harapkan cuan mania juga perlu menjalankan dari trading plan-nya itu dengan baik, dan juga money management-nya apakah
sudah mulai untuk menjaga amunisi untuk dipergunakan di bulan Desember, ataukah masih tetap dengan strategi bermain jangka pendek. Dan di sini juga kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.